Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dalam catatan Dansis, sebuah perenungan yang singkat, sebuah catatan yang sederhana. Namun demikian kami berharap bahwa ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Ayub pasal 1, di mana Ayub telah kehilangan begitu banyak hal-hal yang selama ini melekat kepada dirinya. Anak-anak yang dikasihinya telah meninggal. Saudara bisa bayangkan, Ayub berdiri di 10 liang lahat, 10 kuburan, di mana anak-anak Ayub, 10 anak telah meninggal. Di mana harta bendanya semuanya telah habis. Itu semua karena setan berusaha untuk mencobai daripada Ayub. Nah, menarik. Di tengah kesedihan yang masih dilanda oleh Ayub, dan sementara firman Tuhan mencatat Ayub tidak berbuat dosa dalam hal ini, Ayub tidak mengutuki Tuhan, Ayub tidak merasa bahwa ia harus kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tibalah di Ayub pasal 2. Di Ayub pasal 2, khususnya di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, terjadi kisah yang mirip, di mana ada pertemuan antara Allah dan iblis, setan. Lalu terjadi diskusi di antara kedua oknum ini. Dan sebagaimana Ayub pasal 1, maka Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau, iblis?" Masih dengan jawaban yang mirip. Di Ayub pasal 1 dikatakan, "Habis keliling-keliling dunia ini." Tapi si setan komplain. Karena apa? Karena Ayub tetap setia ketika anaknya mati, hartanya semuanya habis, tetapi ia tetap setia. Lalu iblis meminta kembali, kalau diperbolehkan, maka biarlah sekali lagi dia mau datang kepada Ayub dan menginginkan supaya Ayub mendapatkan satu malapetaka yang lain. Dan Tuhan izinkan asal tidak dengan nyawanya. Dan benar saudara sekalian, bahwa Ayub menderita satu penyakit. Penyakit yang sangat mengerikan. Satu penyakit yang menurut saya juga itu penyakit yang sangat berbahaya. Yang disebutkan di Alkitab, satu penyakit yang disebut dengan parah. Dan saking parahnya penyakit itu, dikatakan di ayat ke-8, Ayub 2 ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Menandakan betapa mengerikan akan penyakit itu. Nah, namun bukan itu yang saya mau sampaikan. Saya mau katakan, untuk catatan sederhana ini, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal menyikapi satu peristiwa. Laki-laki nampak kuat secara fisik, tetapi secara mental sejatinya sangat lemah. Laki-laki bisa tahan ketika dia dipecat dari pekerjaannya, tetapi sangat hancur ketika ia diputus cinta oleh pacarnya. Saudara bisa lihat orang-orang muda kita. Banyak cerita di mana-mana. Kalau hanya sekedar diputus PHK, dia tetap tidak masalah. Mungkin bisa merasa enjoy, bisa cari pekerjaan yang lain. Tapi ketika sudah diputus cinta, stres saudara, dan kehilang kendali, emosinya tidak dikontrol, dan pada akhirnya mudah rapuh. Sejatinya laki-laki sangat lemah dalam sisi ini. Dalam banyak hal, perempuan kuat di dalam menanggung penderitaan. Tetapi laki-laki sangat lemah. Dan ini menarik saudara sekalian, karena di saat penderitaan ini begitu berat, kemudian istri daripada Bapak Ayub ini, atau Tuan Ayub ini datang kepada suaminya dan mengatakan sesuatu yang membuat Ayub mungkin saja secara perspektif saya
akan sangat memukul dia. Terus kalian, apa yang dikatakan? Istrinya merasa pasrah, tidak kuat lagi. Bahkan di ayat yang ke-9, Ayub 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Fakta bahwa istrinya tidak lagi sanggup mengatasi segala derita. Saudara bisa bayangkan, mungkin Ayub bisa tahan, tapi istrinya beda. Dalam hal ini, saudara bisa mengerti bagaimana apa yang dialami oleh istri Ayub. Dia melihat 10 kubur baru dari anak-anak mereka. Dan sekarang dia melihat Ayub sendiri dalam keadaan sakit yang begitu mengerikan. Maka dengan sadar istrinya mengatakan, mari kita mundur saja dari pertandingan ini. Dan biarlah Ayub mati saja atau suamiku mati saja. Ini adalah sebuah kepasrahan yang sangat luar biasa. Dan saudara tahu bahwa kata-kata istri ini sangat berdampak kepada Ayub. Mudah untuk kita bertahan di dalam kata-kata orang lain, tetapi kita akan sangat rapuh ketika istri yang selama ini mendampingi kita mengatakan hal-hal yang mungkin sangat menyakitkan. Mudah bagi kita bertahan ketika bos kita memaki-maki kita, ketika teman menghancurkan kita dengan fitnahan, ketika lawan politik barangkali atau orang lain mengatakan yang tidak sebenarnya. Mungkin kita akan bisa bertahan. Tetapi ketika pasangan hidup kita, istri kita mengatakan hal yang mungkin sedikit tidak terkontrol atau mungkin yang negatif, kita akan sangat mudah rapuh, sekalian. Hati-hati dengan kata-kata Anda, khususnya para istri kepada pasangan Anda. Atau sebaliknya, para suami kepada pasangan Anda. Atau orang tua kepada anak-anak Anda. Itu akan sangat membahayakan bagi jiwa, emosional bagi anak-anak. Hati-hati orang-orang muda kalau Anda berteman, Anda punya seorang teman, Anda sudah bersahabat lama. Ketika Anda mengatakan sesuatu dan sesuatu itu mungkin menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi negatif kepada pasangan atau teman Anda, itu akan berdampak sangat luar biasa. Oleh karena apa? Mudah bagi kita untuk bertahan bila mana itu yang mengatakan adalah orang lain. Tetapi ketika itu yang mengatakan adalah sahabat kita, orang yang dekat dengan kita, orang yang menjadi bagian hidup kita, itu akan membuat dampak yang begitu luar biasa. Tapi kita bersyukur. Ayub tidak seperti saya, yang mudah sakit hati, yang mudah kecewa, yang mudah menangis barangkali ketika pasangan kita mengatakan hal yang negatif. Ayub berbeda. Dikatakan di Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kunci daripada kekuatan Ayub, di mana Tuhan mengatakan tentang kesalehan Ayub. Saya mau berpesan kepada kita semuanya, jaga akan kata-kata Anda, karena itu akan sangat berdampak khususnya bagi pasangan Anda, bagi orang-orang di sekitar Anda. Ketika para suami ini jatuh di dalam persoalan-persoalan yang sulit, mereka membutuhkan dukungan dari istri. Bukan dukungan dari teman. Bukan dukungan dari pimpinan. Bukan dukungan dari... Tetap kita membutuhkan mereka. Tetapi dukungan yang paling besar adalah dari istri atau dari pasangan. Itu sangat dibutuhkan. Bukan dengan kata-kata yang mungkin negatif. Sebagaimana dikatakan oleh istri Ayub. Tetapi saya memahami betapa itu keluar dari istri Ayub itu. Kata-kata yang mungkin secara alami akan keluar. Karena apa? Saudara bisa bayangkan. Mereka selama ini menikmati kehidupan yang bahagia. Ayub orang yang saleh. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat, semuanya habis. Ada kubur baru, 10 kubur baru. Dan itu adalah anak-anak mereka. Hari ini, mari kita tetap menjaga kata
khususnya kepada sahabat kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai, terlebih juga kepada sesama kita, siapapun itu. Biar kita tetap mempunyai kata-kata yang positif. Kemudian, sisi yang lain, marilah kita menjadi seperti Ayub, tidak mudah terprovokasi dengan kata-kata yang negatif, sekalipun itu datang dari orang yang terdekat di sekitar kita. Tidak mudah memang, tetapi kita perlu bergantung kepada Tuhan. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk menjalani hidup ini. Sekalipun banyak peristiwa, banyak hal-hal menakjubkan, dan itu kita tidak inginkan. Selamat menikmati akan minggu pekerja kita, dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi catatan yang sederhana untuk kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh memahami akan maksud dan rencana Tuhan bagi hidup kami. Sebagai seorang suami yang memiliki hubungan yang baik dengan istri, kiranya kami tetap setia, tetap tekun, sekalipun mungkin di satu saat istri tidak mengatakan sesuatu yang tepat. Demikian juga, biarlah kami sebagai seorang suami senantiasa mendukung akan istri, memberikan kata-kata yang positif. Demikian juga untuk anak-anak kami. Demikian juga untuk sahabat, teman, handetolan, orang-orang yang kami kasihi, sanak saudara kami dimanapun mereka berada, bahkan sesama kami. Kiranya kami tetap menjaga akan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Demikian juga sebagai pribadi yang mungkin dalam hal ini posisi sebagai Ayub. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kami, memberikan pandangan yang baik, yang jelas, bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan, dan segala sesuatu juga akan kembali kepada Tuhan. Terima kasih atas segala hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, mengucap syukur untuk menjalani hidup-hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, selamat menikmati akan minggu bekerja. Kiranya sepanjang minggu ini kita boleh senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Akan datang kesusahan, akan datang masa yang sulit, akan datang kekecewaan. Biarlah kita tetap bersama seperti Ayub, tetap setia, tetap mengucap syukur dengan segala yang kita nikmati. Tuhan memberkati.